Pemirsa, pola asuh guru yang mendisiplinkan anak didiknya dengan kekerasan fisik dan verbal masih menjadi masalah yang pelik. Tidak hanya menyebabkan murid tidak nyaman untuk mengenyam pendidikan, hal ini juga mampu membuat anak trauma untuk pergi ke sekolah. Di Indonesia, masalah pendidikan kerap menjadi perbincangan hangat, salah satunya pada kualitas tenaga pengajar atau guru. Meskipun ada banyak guru yang memiliki kemampuan mengajar, namun tidak semuanya menjalankan tugas dengan baik dalam mendidik anak didiknya. Perilaku anak didik yang kurang baik kerap membuat bumerang bagi tenaga pendidik. Perilaku temperamen mereka seperti memukul dan mencubit sebagai bentuk mendisiplinkan siswa ternyata bukanlah cara yang efektif. Terlebih, orang tua siswa yang tak terima bila sang anak mendapat perlakuan kekerasan hingga menuai kontra yang berujung hukuman pidana. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Indra Karismiaji selaku pengamat pendidikan. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang, Pak Indra. Apa kabar, Pak, di sana? Selamat siang, Mas. Kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya di sana? Kabar kami di sini juga dalam keadaan yang baik. Kita langsung saja, Pak Indra, membahas tentang topik kita hari ini, yaitu tentang pola asuh para guru kita di tanah air. Saya juga mau membahas beberapa kasus yang terjadi belakangan ini. Guru PAUD di Banjarmasin melakukan kekerasan ke anak muridnya yang masih berumur 4 tahun, Pak. Hingga anak murid tersebut mengalami patah tulangnya. Kemudian di Sumbawa ada juga murid yang tidak mau diarahkan untuk sholat, kemudian gurunya melakukan kekerasan ke muridnya hingga memar di bagian lehernya. Nah, kalau dari kacamata Pak Indra sendiri, kira-kira apa sih Pak yang sebetulnya harus dikoreksi dari guru-guru kita ini? Kalau mengacu dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, itu memang kompetensi guru itu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Jadi 4. Itu yang harus dimiliki oleh guru kita menurut Undang-Undang Guru dan Dosen ya. Nah, faktanya harus diakui memang kompetensi kapasitas guru-guru Indonesia itu salah satu titik lemah. Dan ini sudah berulang kali disampaikan melalui lembaga internasional seperti OECD yang membuat tes PISA. Itu berulang kali menyampaikan kalau guru-guru kita ini butuh pendampingan, butuh pelatihan yang mumpuni, harus kita membuat sebuah sistem bagaimana anak-anak pintar, anak-anak berprestasi di Indonesia itu punya minat untuk jadi guru. Jadi bukan yang nggak diterima di mana-mana baru mau jadi guru. Itu kondisi dari kajian internasional ya. Sedangkan kajian yang dibuat oleh pemerintah sendiri, yang namanya uji kompetensi guru, itu rata-rata guru kita kemampuannya di angka 56,6, Mas. Atau 56,4 lah, sekitar itu. Dari angka 100 ya. Jadi kalau di kuliah itu kan nggak lulus. Jadi itu fakta kondisi guru-guru kita yang memang menurut saya ini nggak pernah serius dalam bagaimana meningkatkan kapasitas kualitas guru-guru kita. Karena sudah terlampau ruwet ya masalahnya, kita bicara dengan penghasilan guru yang juga masih banyak yang rendah sekali, kemudian juga tunjangan profesi yang belum seluruhnya disertifikasi. Tapi yang jelas memang gini Mas, faktanya ya, saya tuh belum lama melatih guru-guru di daerah Sumatera. Dan mereka tuh mengatakan mereka sudah menjadi guru itu selama 20 tahun. Tapi baru kali ini ikut pelatihan. Jadi bisa dibayangkan nggak kalau ibaratnya guru-guru kita ini sebuah pisau yang tajam, tapi karena nggak pernah diasah, ya kan, pisaunya jadi tumpul.
Itu kondisi guru-guru kita sekarang. Dan belum lagi kalau kita melihat kualitas pelatihan guru yang ada di Indonesia, itu kayaknya hanya kita satu-satunya punya model pelatihan guru itu yang narasumbernya juga guru. Hmm. Jadi guru suruh melatih guru yang lain. Jadi ibaratnya kayak jeruk makan jeruk. Itu yang dilakukan. Sedangkan di negara lain yang namanya pelatih guru itu sangat berbeda dengan guru. Tugas guru itu mendidik anak di sekolah, pelatih guru memastikan guru-gurunya tetap tajam tadi kan, diasah guru-guru. Ilmunya juga beda. Guru itu ilmunya pedagogi, sedangkan yang pelatih guru itu andragogi. Nah kita sistemnya nggak seperti ini. Dan itu selalu diulang bertahun-tahun, ya jadinya seperti sekarang. Ujungnya memang guru-guru kita ternyata tidak mampu untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan eranya. Kan tadi kita dengar masih menggunakan pola fisik, model hukuman, dan itu sudah nggak sesuai ya dengan eranya. Itu Mas, pandangan saya. Oke, jadi kualitas guru kita yang masih minim, upahnya juga masih minim, dan pelatihan-pelatihan yang diberikan ke guru-guru kita juga masih minim. Ini kompleks sekali ternyata masalahnya. Saya juga masih ingin membahas tentang bagaimana kapasitas guru-guru kita di tanah air ya. Karena tidak hanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru-guru kita, Pak Indra, tetapi kekerasan verbal juga sempat dilakukan oleh beberapa guru kita. Seperti di Sulawesi Selatan ada guru juga yang membuli pekerjaan orang tua dari murid, dan ini juga menjadi ramai di media sosial. Ini artinya apakah guru-guru kita juga seharusnya tidak hanya mumpuni di bidang intelektualnya, IQ-nya, tetapi EQ, kecerdasan dalam emosional ini juga harus diasah, Pak Indra? Ya kan tadi, kalau kita mengacu ke aturan di Undang-Undang Guru dan Dosen, saya udah jelas. Guru itu harus punya kompetensi pedagogi. Mampu nggak dia mengajar, mampu nggak dia membuat anak dari nggak bisa jadi bisa, dari nggak tahu jadi tahu. Itu kan kemampuan pedagogi. Guru harus punya kompetensi kepribadian. Ya kan? Kita bicara tentang mendidik, membangun karakter. Ya kan? Nah sekarang kalau karakter gurunya sendiri saja dipertanyakan, bagaimana kita mau mengharapkan guru-guru kita bisa mendidik anak-anak kita punya karakter yang baik? Kompetensi sosial tadi, bagaimana cara berhubungan dengan anak yang tentunya anak sekarang sangat berbeda dengan zaman saya dulu, Mas. Di mana informasi itu sekarang begitu terbuka lebar. Anak-anak sekarang itu nggak bisa lagi dengan model dibohongi, ditakut-takutin. Contoh ya, ini contoh yang kelihatannya sederhana, tapi orang banyak nggak menyadari. Kalau dulu, zaman saya kecil, misalnya maghrib-maghrib gitu masih main, orang tua saya itu bisa datang bilang, Indra, kamu jam segini masih main, nanti kamu digondol wewe, diculik sama wewe gombel gitu kan. Nah kitanya takut kan, terus kita berhenti, pulang, mandi, makan, sholat, belajar kan gitu. Tujuan orang tua kan ke sana, tapi menggunakan pola nanti kamu digondol wewe. Itu efektif. Tapi coba anak-anak sekarang digitukan. Kamu maghrib-maghrib masih main gadget, nanti kamu digondol wewe. Itu di googling sama mereka, bener nggak sih kalau maghrib itu yang namanya wewe itu akan menculik anak-anak? Begitu di Google tidak ada bukti itu kan, di otak mereka langsung, oh bapak ibu saya ini penyebar hoax ternyata. Ini saya mau dibodoh-bodohin. Itu kan kita bisa lihat satu hal yang dengan perubahan zaman kita juga harus mengubah pola pendidikan. Jadi sudah sangat berbeda. Nah ini yang tidak dimiliki oleh guru-guru kita karena pemerintah juga tidak punya program tadi mengasah guru. Bagaimana meningkatkan kompetensi kualitas mereka yang baik. Pemerintah juga nggak punya sistem bagaimana anak-anak berprestasi, anak-anak pintar, itu mau untuk berkarir sebagai guru. Kenapa nggak mau? Ya karena tadi penghasilannya rendah, penghargaan masyarakat itu tidak seperti misalnya di Jepang, tidak seperti di Singapura, ya kan bagaimana
orang sangat hormat terhadap guru. Itu yang membuat orang nggak mau berkarir sebagai guru. Nah ini padahal ini akan menentukan Indonesia itu bisa mencapai Indonesia emas, bonus demografi itu benar-benar tercapai atau tidak, ya dari sisi ini. Ini yang sering dilupakan oleh para pemerintah kita ya. Baik, jadi seiring berkembangnya zaman, teknologi, globalisasi juga, maka pola untuk pengajaran juga harus berubah ya, harus adapt, harus adaptasi Sangat juga. berubah. Tetapi ada juga beberapa oknum yang mengatakan bahwa anak-anak zaman sekarang itu memang harus diberikan pembelajaran yang cukup keras agar mentalnya kuat. Karena banyak juga yang mengatakan, Pak Indra, kalau anak-anak zaman now, terutama gen milenial dan Gen Z, mereka ini seperti strawberry generation, sangat rapuh sekali, mudah galau, sehingga sedikit-sedikit ada masalah, kemudian galau. Nah, apakah sebetulnya pembelajaran yang kira-kira cukup agak keras ini juga tepat untuk mereka? Dan seperti apa sebetulnya metode yang pas agar kedua belah pihak ini juga bisa benar-benar menerima, bisa sinkron juga, Pak Indra? Oke, jadi kalau kita menggunakan teorinya ya, kan teori pendidikan ya, apa yang dilakukan dengan pola misalnya hukuman, ya kan? Itu menggunakan teori yang disebut dengan behaviorisme. Dan itu dulu risetnya memang menggunakan hewan. Jadi misalnya gini, dulu salah satu researchernya ya membuat gini. Ada keju ditaruh di pintu A dan keju ditaruh di pintu B. Terus ada tikus yang disuruh untuk memilih keju yang mana. Nah, kalau dia masuk pintu A, itu dia akan kesetrum. Sedangkan pintu B nggak kesetrum. Otomatis dia akan milih yang ke B kan. Nah, itu yang disebut dengan teori behaviorisme. Itu dipakai di zaman dulu. Jadi disebut dengan stimulus and response. Nah, sedangkan kalau era yang sekarang lebih mengena dengan istilah konstruktivisme. Bagaimana anak-anak itu bisa membedakan, oh kalau yang A, itu kalau saya masuk akan kesetrum. Kalau yang B, saya nggak kesetrum. Tapi bukan buta gitu loh, bukan oh ya berarti jangan masuk A deh. Jadi tahu gitu. Kenapa? Itu yang disebut dengan mencerdaskan. Jadi teorinya begitu. Jadi saya nggak setuju dengan mengatakan karena generasi sekarang itu ya cenderung generasi disebutnya generasi strawberry. Semua generasi selalu begitu, Mas. Semakin modern akan dikatakan semakin lemah. Kenapa? Karena kita memang semakin sedikit menggunakan tenaga fisik kan. Bayangin dulu zaman almarhum kakek saya bekerja, itu karena dia dulu kepala sekolah ya, itu pakai sepeda. Ya kan, itu kan pakai fisik kan gitu, atau jalan kaki. Tapi kan semakin modern ya pakai sepeda motor, kemudian berubah pakai mobil. Dari sisi seakan-akan daya juangnya kan jadi berubah. Tapi kan sebetulnya ya itu karena disesuaikan dengan teknologi tadi. Nah, tetap banyak kok cara untuk membuat anak-anak kita punya motivasi berprestasi, punya persistensi, itu banyak caranya. Nah, memang itu juga yang kurang di Indonesia. Misalnya nih, kalau di luar negeri ya, biasanya sekolah itu nggak sampai kayak kita full day. Tapi di sore hari itu anak akan didorong untuk yang misalnya suka main sepak bola, ya didorong untuk dia akan fokus bermain sepak bola. Dari bermain sepak bola itu akan belajar yang namanya tadi motivasi berprestasi, persistensi, kan gimana caranya kalau dia supaya nggak kebobolan, itu kan pantang menyerah, ya kan? Nah itu hal-hal yang kalau di luar negeri pendidikannya itu seimbang, Mas, antara sekolah, rumah, dan masyarakat, atau kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara itu pergerakan pemuda. Jadi kalau kita ini kan isinya sekolah doang, di rumah kita nggak ada pendidikan, di masyarakat atau pergerakan pemuda ini kita
Orang tua kita lebih milih anaknya ikut bimbel daripada main bola. Baik. Padahal dari sisi kompetensi tadi, lebih bermanfaat anaknya main bola daripada ikut bimbel. Faktanya begitu. Baik. Kitanya yang nggak seimbang. Jadi kita bisa lihat kan ruwetnya permasalahan pendidikan kita, tetapi memang masyarakat butuh paham kondisinya ini juga kita nggak bisa hanya menyalahkan guru-guru kita saja. Hubungan orang tua dan guru itu nggak bisa sebagai penjual dan pembeli, tetapi harus jadi mitra. Kan tadi yang saya katakan 3 pusat itu harus seimbang. Rumah, masyarakat, sekolah itu Baik. seimbang. Nah kita sekarang terlalu berat urusan sekolah. Baik, jadi harus menjaga keseimbangan antara rumah, sekolah, dan aktivitas ya, agar karakter anak-anak kita juga bisa tumbuh dengan baik-baik. Kita akan kembali melanjutkan diskusi menarik ini Pak Indra, tapi kita akan lanjutkannya usai jeda ya Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Pak Indra selaku pengamat pendidikan. Pak Indra, ada beberapa kasus yang tadi saya sudah sebutkan di segmen sebelumnya, kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru-guru kita terhadap murid-muridnya. Kalau kita membahas sedikit, berbincang sedikit tentang impact atau dampak buruknya kepada anak-anak ketika anak-anak kita selalu saja menerima kekerasan verbal maupun fisik dari tenaga pendidik, apa saja Pak? Apakah ada kemungkinan juga akhirnya anak-anak murid kita melakukan tindakan kekerasan yang sama juga kepada teman-temannya? Karena belum lama ini juga marak ya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak siswa kita, Pak Indra. Yang pertama, kita juga kalau ikut filosofinya Ki Hajar Dewantara ya, mengatakan guru itu kan yang pertama ingarso sung tulodo ya. Artinya di depan itu memberikan contoh, memberikan suri toladan. Jadi kalau contoh yang diberikan dengan cara memukul, ya anak mungkin akan memukul 2 kali lebih keras kan. Itu yang juga kita punya pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan? Itu pepatah kita. Jadi dampak yang paling kelihatan, Mas, mutu pendidikan kita dengan sangat menyesal harus kita akui salah satu yang terburuk di dunia. Dan itu sudah muncul berkali-kali di berbagai kajian internasional, bahkan ada beberapa penulis dari luar negeri itu yang mengatakan anak Indonesia tidak tahu betapa bodohnya mereka, negeri para dungu, itu beberapa tulisan wartawan asing ya, tentang bagaimana potret Indonesia, tetapi masyarakat kita sangat komplasen, menganggap baik-baik saja, semua itu memang harusnya seperti itu. Bahkan ini kan jarang-jarang juga DAI TV atau TV-TV yang lain, media lain juga mengangkat isu pendidikan. Karena memang ratingnya nggak bagus kan. Itu bukan satu hal yang menarik buat masyarakat Indonesia membahas pendidikan. Padahal ini adalah hal yang sangat fundamental, masalah yang sangat penting. Tetapi selalu dinomor sekiankan. Pemerintah pun juga selalu menomor sekiankan urusan pendidikan. Selalu mementingkan benda-benda kan yang kelihatan. Bangun jalan tol, bangun kereta cepat, bangun ibu kota, kan yang kelihatan. Tapi pembangun manusia ini kan nggak kelihatan, Mas. Ini kan? Dan juga butuh waktu yang cukup lama. Jadi memang nggak pernah menjadi prioritas. Wajar saja kalau memang mutu pendidikan kita salah satu yang terburuk di dunia, dan ini yang menyebabkan kenapa negara kita yang terkenal sangat kaya dengan sumber daya alam, tetapi masyarakatnya miskin. Kenapa? Karena memang tidak punya kompetensi, tidak terdidik untuk mengelola kekayaan alamnya, membuat sejahtera untuk semua. Itu problemnya. Jadi masalah kualitas manusia Indonesia ini yang memang menjadi masalah besar. Dan tadi kan gurunya seperti itu, masyarakatnya nggak peduli,
orang tuanya nggak pernah mendidik anak di rumah, nggak ada pendidikan di masyarakat, kita kebanyakan mata pelajaran, tiap ganti menteri kita ganti kurikulum, itu terus yang terjadi. Jadi ya ini sih mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa menyadarkan orang masyarakat Indonesia ya kalau ini sangat penting, kalau ini harus menjadi prioritas karena ini akan menentukan masa depan kita. Orang menganggap ya ini baik-baik saja, padahal bayangkan Mas, kita sering mendengar istilah maraknya intoleransi, radikalisme. Kita itu dinobatkan sebagai warga negara netizen yang paling biadab se-Asia Pasifik. Itu ternyata tahun 2021 sudah ada kajiannya dari OECD. Kenapa begitu? Karena tingkat literasi kita yang begitu rendah, kita tidak mampu mencari referensi yang benar, akhirnya masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang paling tidak mampu membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Itu jadi dampaknya ke sana. Kenapa kita lihat sekarang kita mudah sekali termakan hoax, mudah sekali diadu domba, ya kan? Ya karena memang tingkat kecerdasannya rendah, karena pendidikan tidak pernah menjadi prioritas. Baik. Terakhir Pak Indra, apa sebetulnya Pak formula yang tepat untuk guru-guru kita agar bisa mendidik anak-anak kita dengan baik tanpa ada kekerasan, baik itu kekerasan fisik ataupun verbal, dan tidak membuat anak-anak kita trauma untuk pergi ke sekolah karena ya seperti yang Pak Indra tadi sudah banyak terangkan bahwa sekolah kita kan perlu banyak sekali yang diperbaiki ya. Bagaimana sebetulnya agar bisa anak-anak kita tidak trauma pergi ke sekolah, bisa enjoy, menikmati sekolah seperti rumahnya sehingga dia bisa belajar dengan maksimal dan guru-guru kita juga benar-benar bisa mengajar anak-anak kita dengan lebih santun, lebih bisa sangat humanis. Apa sebetulnya Pak yang perlu dilakukan? Apakah ada kesejahteraan yang harus ditingkatkan untuk para pendidik kita, Pak Indra? Oke, jadi saya nggak mau membebani para guru ya dengan kondisi ini. Saya mau kembalikan saja ke konstitusi, Mas. Konstitusi kita mengatakan yang bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan para guru, bukan saya, bukan masyarakat, bukan ormas, bukan swasta, tapi pemerintah. Jadi pemerintah punya tugas konstitusional, kewajiban konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah punya 7 presiden yang tidak ada satupun yang punya fokus ke mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, harapan saya presiden yang ke-8 akan fokus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi justru yang harus dilakukan oleh masyarakat sekarang, coba lihat, teliti visi dan misi program dari calon pemimpin kita yang sebentar lagi kan kita pilih kan. 14 Februari 2024 kita akan milih pemimpin bangsa. Mana yang akan fokus ke membangun manusia? Mana yang fokusnya masih membangun benda, membangun gedung-gedung, membangun infrastruktur. Kalau fokusnya masih membangun benda, ya ini akan terulang, bahkan mungkin akan lebih parah. Kalau nggak salah saya di DITV beberapa bulan yang lalu sempat diskusi tentang anak-anak SMP di Jawa Barat yang nggak bisa baca. Bayangin, Jawa Barat loh. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ini SMP. Kan berarti semakin parah. Nah, itu yang justru kita harus sebagai rakyat, justru harus menuntut pemerintah kita, siapapun nanti yang terpilih, harus menuntaskan kewajiban konstitusionalnya. Bagaimana bangsa ini harus dicerdaskan secara nyata. Baik. Itu menurut saya lebih penting daripada kita membanding guru harus begini, guru harus begitu. Nah, itu pemerintahnya yang harus punya program, termasuk tadi kan, bicara tentang kesejahteraan, bicara tentang tata kelola, bicara tentang karir guru. Harusnya guru itu kan nggak mikir, Mas, besok mau makan apa. Karena fokus dia mendidik. Tapi kalau sekarang yang punya penghasilannya hanya 100.000 per 3 bulan, itu begitu terima gaji udah hilang, Mas, gaji apa yang dia terima. Gimana besok mikir makan apa, itu nggak bisa jadi guru yang baik. Baik.
Kita harapkan diskusi kita hari ini bisa didengar oleh pemerintah agar sistem pendidikan kita bisa betul-betul dibenahi sehingga ke depannya anak-anak kita juga bisa memiliki karakter dan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih Pak Indra telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Pak, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, salam sehat. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk mengenal kesenian wayang dan dalang cilik. Informasinya usai jeda tetap di Halo Indonesia.